Shalom saudara, kembali dengan saya Bishop Joshua Tewu. Kali ini saya mengangkat satu isu akademik teologis yang sangat menghebohkan dan meresahkan. Judul yang saya angkat dalam thumbnail yang saya buat ini, 8 aras gereja nasional harus meminta klarifikasi Dr. Anwar Chen PhD soal penemuan 6.577 kesalahan Alkitab. Wow, 6.577 kesalahan Alkitab. Dan ternyata selama ini baik UBS secara internasional dan LAI secara nasional itu menggunakan naskah Alkitab yang tidak kanon untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bukan naskah yang merupakan teks original, teks sumber, ya itu dari Bizantin. Itu LAI tidak gunakan itu. Ini bukan main-main, sama sekali tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dinafikan. Harus dilakukan tabayun, ya, pemanggilan secara khusus Dr. Anwar Chen PhD sebagai yang paling bertanggung jawab memproduksi Alkitab dari lembaganya yang namanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, untuk mengklarifikasi tuduhan Dr. Yonatan Purnomo. Apakah tuduhannya itu benar atau salah, dan harus dibuktikan secara akademik. Ini yang kita mau tampilkan, penanggung jawab dari Biblikos. Berani-beraninya beliau mengatakan 6.577. Kita mesti bisa minta pertanggungjawaban beliau, dan forum ini adalah bentuk pertanggungjawaban akademik yang luar biasa. Ya, baik, saya langsung saja. Dr. Yonatan Purnomo. Kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center, yaitu sebuah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberikan alasan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting dan sangat krusial. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Karena alasan inilah maka saya melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, isu tentang kontroversi Alkitab kanon dan tentang ineransi Alkitab itu tidak bisa dianggap ringan. Karena Alkitab adalah sentral dari pengajaran gereja Tuhan. Betul kan? Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen itu sandaran nomor satunya, sentralnya adalah dari Alkitab. Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya, bisa jadi salah. Betul nggak? Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obatnya masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja, tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Para rasul itu mengutipnya dari mana? Kalau matchingnya sama Septuaginta, itu saya bisa buktikan di buku-buku saya itu ada itu. Tapi ada data sejarahnya, data historikalnya ada kan? Ditakut-takutin.
takut-takutin saya ini yang berenangnya kurang jauh, yang nyelemnya kurang dalam, kemudian yang kurang piknik, terus yang baru lulus dua minggu, betul kan ya? Terus itu sekolahnya abal-abal, betul kan? Saya sudah menerjemahkan Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Saya bikin apa namanya kajian-kajian biblika. Saya bikin jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 HTS. Lah yang mencela saya itu nggak ada karyanya itu, betul nggak? Itu cuma ngomong berdasarkan doktrin data. Saya punya, Bapak Ibu semua silakan ya, lihat saya semua YouTube saya sampai sekarang episode 1, 2, 3 tidak akan mungkin bisa dibantah. Silakan semua kumpul jadi satu. Kenapa? Karena saya bicara kebenaran, begitu loh. Jadi kalau itu ditambahkan, tanyakan kapan nambahnya, tahun berapa. Betul kan? 1100 tahun sebelum reformasi ada. Ini sudah ada gitu loh. Kalau nggak percaya baca saja di tempatnya Sinaiticus. Ayo kita lihat sekarang ya. Saya tunjukin Sinaiticus. Sinaiticus ini kan tidak kanon kan? Kita lihat sekarang. Bapak Ibu bisa lihat di Codex Sinaiticus. Ayo. Bapak Ibu lihat ini Codex Sinaiticus. Jadi ini situs resminya. Bukan saya mengarang, ini bukan bikinan saya, oke? Sekarang kita lihat kita cari misalkan dari sini. Anda lihat di sini. Bisa kelihatan kan? Anda lihat di sini. Tobit Yudit ada nggak? Ada. Loh, kalau dia ngambil Sinaiticus kenapa ini dibuang? Iya, itu. Berarti kalau begitu tuh yang membuang tuh Protestan. Karena kalau dia mau fair, saya mengambil di Sinaiticus. Sinaiticus itu perjanjian lamanya itu ada Tobit, Yudit, ada 1 Makabe, 4 Makabe, dia nggak lengkap dia ini, betul kan ya? Kemudian ini ada banyak ini, ada ini Wisdom of Solomon, ada Song of Song, kemudian ada Sirak, ya. Yang saya sebutkan itu ada semua. Terus perjanjian barunya, coba perhatikan, perjanjian barunya lihat di sini, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah setelah Yohanes itu harusnya Kisah Rasul. Kisah Rasul itu dibuang ke bawah di sini, lihat. Setelah Filemon, James. Kenapa? Karena ini tidak kanon, betul kan? Terus Anda lihat di sini. Kemudian ada tambahan 2. Setelah Revelation, setelah Wahyu masih ada lagi surat Barnabas. Ini Barnabas. Yang terakhir ada Shepherd of Hermas. Loh, kalau dia itu mengambil rujukan dari dari Sinaiticus, harusnya jumlah kanon perjanjian baru itu 29. Jadi sampai Wahyu 27 ditambah surat Barnabas ditambah Gembala Hermas itu 29. Ditambah lagi dengan unidentified fragment dan fragmen-fragmen yang tidak teridentifikasi. Jadi dia itu nggak fair lah. Dia ngambil dari sini benar tapi dibuang, dipilih. Kalau begitu yang itu bikinan siapa? Itu bikinan perorangan, tapi dianggap kanon. Nah supaya kanonnya laku, maka kanon yang asli itu dianulir, tidak dipakai. Kalau mau jujur pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai Septuaginta? Kenapa kok pakai punyanya itu Masoret? Ini di STT tidak pernah diajarkan. Saya yakin kamu sekolah doktor, ya. Sahabatku, saya rasa kamu juga nggak pernah diajarin ini walaupun kamu sekolah sampai doktor. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia semuanya juga, mungkin tidak ada yang tahu. Kalau sampai tahu tapi diam saja, berarti orang ini tidak menghargai kebenaran. Paling tinggi di STT itu cuma klaim-klaiman aja bahwa naskah-naskah ini diterjemahkan berdasarkan Codex Sinaiticus, Vaticanus, tapi tidak dijelaskan secara merinci, apalagi membuka situs ini untuk melihat sebenarnya isinya perjanjian lama itu berapa kitab dan isi perjanjian baru di Sinaiticus berapa kitab. Kita nggak pernah tahu, baru saya aja sendiri baru lihat ini yang beginian. Makanya saya juga agak kecolongan karena ketika ada semacam dialog lintas agama di TikTok, di YouTube, ada non-Kristen yang bertanya, Pak Yosua itu tahukah Anda bahwa di Sinaiticus itu tidak sama? Anda bilang ini dari Sinaiticus, dan karena kita cuma percaya presentasi di bangku STT kita tapi tidak pernah membuka isinya, itu kita jadi agak kayak terkancing begitu loh. Masa sih? Ini tapi saya percaya ini waktunya semuanya dibuka, ya. Jadi supaya orang tahu, orang belajar, tinggal bagaimana nanti memutuskan, itu urusan masing-masing pribadi lah. Lanjut dok. Oke. Saya kalau mau pakai Sinaiticus, ingin supaya Anda yang tampil lebih utuh ya. Oke, silakan. Ya. Nah, kalau mau pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai perjanjian lamanya, pakai Septuaginta? Kenapa Tobit, Yudit, dan macam-macam dibuang? Berarti kan nggak jujur ini, cuman dipilih-pilih, yang dia suka diambil, yang tidak suka dibuang. Jadi saya bilang ya, Ortodok dan Katolik itu yang betul, itu yang pakai kanon. Makanya saya itu, kalau saya belajarnya sumbernya cuman dari STT yang dari Barat, saya tidak akan menemukan ini. Saya menemukan ini karena waktu itu, Dr. Joshua Tewo, waktu itu saya itu kan sekolah di STTI Surabaya. Nah itu banyak ayat-ayat yang bertentangan saya baca. Saya hampir saja meninggalkan Tuhan loh. Sampai saya itu berdoa, Tuhan,
Kenapa Alkitab ini kok demikian? Kalau engkau menjaga firman-Mu saja tidak sanggup, bagaimana kamu bisa memastikan saya itu pasti selamat? Nah, waktu itu saya pikirannya sampai ke situ. Bible mengandung 6.577 kesalahan. Kalau scripture 0 kesalahan. Saya pendeta HTD very clear. Kalau tidak very clear berarti bukan pendeta HTD. Siapa di antara kalian yang masih menyebut Alkitab itu bahasa Inggrisnya Bible? Anda tidak akan menemukan kata Bible di Alkitab. Bible itu mengandung 6.577 kesalahan. Kata si Bulan Purnomo. Dia sendiri penganut Tritunggal. Semua Tritunggal menyebut Alkitab itu Bible. Ya, Bulan Purnomo ini yang meneliti menemukan 6.577 kesalahan, dia sendiri penyembah Tritunggal. Ngobok-obok kitabnya sendiri. Alkitab itu kan saat turun kepada Tuhan itu bukan dalam bahasa Indonesia. Betul. Kalau sampai terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Dan pertanyaannya, aslinya di mana? Itu dia. Mana aslinya? Iya. Misalnya di dunia translator, Iya. asli bahasa saya yang saya terjemahkan adalah bahasa Cina, mutlak. Iya. Ada pembuktiannya. Iya. Mana asli Alkitab? Tunjukkan bentuk fisik, bentuk ininya yang bukan sudah diterjemah. Not Bible, not King James version ya. King James version kan Tuhan tidak datang beribu-ribu tahun yang lalu, kan tidak ada bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris dan semua itu kan adalah ciptaan setelah modernisasi, setelah sesudah Masehi. Betul?